Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep dasar. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 4, yaitu ada Feby Aditya dengan NIM 323, lalu ada Anidia dengan NIM 368, kemudian ada Nurfaini dengan NIM 617, dan yang terakhir yaitu ada Katarina dengan NIM 621. Ya, baik. Yang pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar ini ya merupakan konsep yang pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Berbagai sumber atau penulis mengajukan sehimpunan atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Ya, selanjutnya yaitu kesatuan usaha. Ya, kesatuan yang berikutnya yaitu kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap eh, sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Berdiri sendiri dan bertindak atas nama sendiri berarti bahwa suatu kesatuan atau badan usaha diperlukan sebagai orang atau person. Dengan demikian, konsep ini mempersonifikasi badan usaha sehingga badan usaha dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomik, misalnya membuat kontrak atau memiliki aset atas nama badan tersebut dan bukan atas nama pemilik. Jadi hubungan antara kesatuan usaha dan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis atau hak dan kewajiban atau utang dan piutang, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu pengertian ekuitas. Pengertian ekuitas sendiri karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan eh, pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis. Konsep kesatuan usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual ekuitas atau modal merupakan utang dan atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini juga berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset eh, bersih sebagaimana definisi eh, dalam rangka konseptual FASB. Ya, yang selanjutnya yaitu pengertian pendapatan menurut konsep kesatuan. Yaitu menurut konsep kesatuan dapat menjelaskan mengapa pendapatan atau keuntungan didefinisikan sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Kalau ada aliran aset masuk, misalnya kas atau lainnya, yang
terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Ya, selanjutnya pengertian tentang biaya menurut konsep kesatuan. Dalam pengertian biaya ini yaitu sejalan dengan penalaran dalam pengertian pendapatan sebagai kenaikan aset yang didefinisikan dari pengertian biaya ini sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dalam dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk atau jasa dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset atau persediaan barang berkurang. Berkurangnya aset ini eh, berkurangnya aset ini inilah yang disebut dengan biaya. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset, maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual. Ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi seandainya semua aset harus dikembalikan kepada pemilik, jumlah rupiah yang kembali ke pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anidia dengan NIM 368. Di sini saya akan mempresentasikan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi sendiri yaitu memiliki pengertian konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyedia dana dan manajemen bertanggung jawab kepada mereka. Lalu yang pertama yaitu artikulasi. Sebagai konsep dasar yang dikemukakan APB yaitu bahwa statement keuangan berkaitan secara mendasar. Artikulasi sebenarnya turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi akan selalu ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi sama dengan laba dalam statement perubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Lalu yang kedua yaitu ada kontinuitas usaha. Konsep ini menjadi pertimbangan pada saat penyusunan statement keuangan atau pada saat akuntansi menghadapi berbagai pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup perusahaan di masa datang tidak pasti. Lalu dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntansi menganut konsep ini atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau umum pendiri perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan bukan untuk mati atau dilikuidasi. Lalu yang ketiga yaitu ada arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba terus-menerus dalam jangka panjang. Laba diperoleh melalui kegiatan menyerahkan barang atau jasa yang menimbulkan biaya sebagai aliran keluaran aset dan kegiatan mendapatkan pendapatan yang merupakan aliran aset masuk akibat penyerahan barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, kesatuan usaha dapat dipandang sebagai pusat aliran pendapatan dan biaya berlangsung terus-menerus. Dengan penalaran di atas, kinerja akhir dapat diketahui secara tuntas dan objektif ketika perusahaan dinyatakan benar-benar berhenti. Lalu yang keempat ada kedudukan statement laba rugi. Untuk mengukur daya melaba jangka panjang, aliran kontinuitas sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha harus dipisah-pisah dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Jadi, konsep periode waktu yang dikemukakan oleh Hawkins, Anthony, dan Merchant atau periode akuntansi oleh APB sebenarnya merupakan turunan dari konsep dasar kontinuitas. Penggalan pendapatan dan biaya untuk suatu periode dituangkan dalam statement laba rugi periode sehingga statement laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam laporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya melaba. Lalu yang kelima ada fungsi neraca dan penilaian elemennya. Konsep kontinuitas usaha sangat besar peranannya dalam mendasari
penilaian elemen atau pos neraca, dan interpretasi jumlah rupiah yang dimuat di dalamnya. Dalam konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisi-sisi potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi dalam 1 tahun saat berakhirnya pada tahun neraca. Dengan kata lain, neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Lalu yang keenam ada penghargaan sepakatan, di mana konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. Sebagai konsekuensi, elemen-elemen atau pos-pos pelaporan keuangan diukur atas dasar penghargaan sepakatan tersebut. Lalu yang terakhir ada istilah yang tepat, di mana P dan L tidak menyebutkan bahan olah dasar akuntansi sebagai nilai karena orang-orang yang satu mungkin berbeda dengan nilai orang lain, sehingga nilai yang menimbulkan berbagai interpretasi. Istilah nilai akan memberikan kesan bahwa akuntansi mengolah bahan yang tidak homogenus. Nilai bersifat subjektif dan interpretatif, sedangkan penghargaan sepakatan adalah apa yang melekat pada objek sehingga bersifat objektif dan inheren. P dan L tidak menggunakan istilah cost untuk menunjuk penghargaan sepakatan karena cost terlanjur mempunyai makna umum sebagai acquisition cost dari sudut pandang pihak yang memperoleh sumber ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurfaini Aryaningsi dengan NIM 2018310617. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu jasa di balik kos. Kos sendiri mempunyai artian proses identifikasi, pengukuran, pengklasifikasi, dan pelaporan informasi untuk perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan pengkosan produk. Akuntansi kos mempunyai hubungan informasi dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, jasa di balik kos sendiri itu apa? Dari segi akuntansi, sebenarnya bukan uang atau harga itu sendiri yang mempunyai arti penting, melainkan justru potensi jasa yang ada di balik angka koslah yang mempunyai arti penting. Di balik deretan angka-angka akuntansi terkandung potensi jasa yang berwujud fisik maupun non-fisik. Misalnya, kas 5 juta ditukarkan dengan mesin. Ini berarti bahwa daya beli 5 juta itu ditukarkan dengan daya produksi, yaitu yang 5 juta itu tadi. Ada dua macam jasa di balik kos. Yang pertama yaitu ada penggabungan, yang artinya dalam mengikuti aliran fisik produksi, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabung kembali dengan unit fisik produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan atau telah terjadi penjualan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual. Lalu ada keterbatasan informasi akuntansi. Dengan memahami arti penting kos sebagai bahan oleh akuntansi, sebenarnya dapat dikenali keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Lebih dari itu, walaupun segala pertimbangan dan kebijakan didasarkan pada data akuntansi secara cukup mendalam, pada akhirnya keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan juga pengaruh data non-akuntansi dan akan diwarnai dengan hal-hal yang sangat kualitatif dan subjektif, seperti tujuan secara keseluruhan, sasaran jangka pendek, selera pribadi, kepentingan umum, peraturan pemerintah, alasan politik, dan sebagainya.
Selanjutnya ada saat pengakuan nilai tambah. Secara ekonomik, kegiatan perusahaan terdiri atas penggabungan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produk baru yang manfaatnya akan jauh lebih tinggi. Kalau kegiatan produksi menggunakan bahan baku dan bermacam-macam faktor produksi, kegiatan akuntansi menggunakan cost untuk menyatakan pemrosesan faktor produksi tersebut. Konsep dasar ini mempunyai implikasi penting terhadap saat pengakuan tambahan manfaat produk fisik yang dihasilkan. Kalau cost produk harus menunjukkan nilai, maka ke dalam cost produk tersebut harus dimasukkan jumlah rupiah nilai yang merupakan tambahan manfaat yang melekat pada produk sebagai akibat proses produksi tersebut. Akan tetapi, tidak diketahui secara objektif dan meyakinkan berapa besarnya nilai tambahan tersebut. Nilai tambahan ini akan terrealisasi kalau produk telah terjual dan aset atau kos ini baru masuk ke dalam kesatuan usaha. Selanjutnya ada laba akuntansi versus ekonomik. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Dengan konsep ini, laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Laba yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut dengan laba struktural atau formal. Mengapa disebut dengan formal? Karena laba diperoleh sebagai hasil penerapan ketentuan-ketentuan formal. Karena perbedaan konsep dasar, pengertian dan tujuan laba akuntansi dapat berbeda maknanya. Bahkan memang demikian dengan laba ekonomik atau laba material yang sering digunakan dalam ekonomik atau perpajakan. Namun demikian, akuntansi juga mengupayakan agar laba akuntansi sedapat-dapatnya itu merupakan representasi atau proksi laba ekonomik. Pada slide ini ada pengertian depresiasi, pos-pos luar biasa, dan arti pengauditan. Yang pertama yaitu pengertian depresiasi. Pengertian depresiasi ini ada kaitannya dengan kos yang tadi. Depresiasi ini biaya nyata yang bukan hipotesis. Depresiasi untuk suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat pemerolehan atau pemberhentian aset tersebut. Seluruh potensi jasa aset tetap jelas akan dimanfaatkan atau dipakai dengan cara tertentu sampai jasa yang terkandung di dalamnya itu habis. Jadi depresiasi adalah bagian dari kos aset yang telah diperhitungkan sebagai biaya. Lalu ada pos-pos luar biasa. Pos-pos luar biasa ini ada dua, yaitu yang pertama untung luar biasa atau windfall gains, yaitu timbulnya atau bertambahnya manfaat ekonomik atau aset yang terjadi tanpa upaya yang jelas dan direncanakan. Yang kedua yaitu ada rugi luar biasa atau extraordinary loss, yaitu hilangnya atau berkurangnya manfaat ekonomik atau aset yang terjadi akibat hal-hal yang tidak ada hubungannya atau tidak mudah dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh hasil. Yang terakhir yaitu ada arti pengauditan. Di samping penting karena membantu pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi, konsep bukti yang dapat diuji kewajarannya dan objektif itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan. Karena untuk menentukan kewajaran statement keuangan, salah satu kriteria kewajaran adalah bahwa pos-pos statement keuangan itu didefinisi, diukur, dinilai, diakui, dan disajikan sesuai dengan PABU. Untuk menentukan kesesuaian tersebut diperlukan adanya bukti yang dapat diverifikasi dan dapat diandalkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katarina Sheryl NIM 621. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan mengenai objektivitas. Nah, objektivitas sendiri ini ada dua, yaitu bukti dan juga relatif. Untuk bukti sendiri itu setidaknya memiliki arti yang luas serta substantif. Bukti menurut Sudibyo dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bukti audit, lalu ada bukti yang merupakan kebuktian. Bukti merupakan sarana dalam menyatakan pembenaran. Bukti harus tidak memiliki bias terhadap kepentingan pribadi atau objektif. Lalu yang kedua adalah objektivitas relatif. Nah,
Objektivitas relatif ini merupakan kegiatan usaha yang tidak bisa selalu mengikuti suatu persamaan, sehingga bersifat relatif. Dengan relativitas suatu bukti, pembenaran dengan bukti yang kuat akan menjadi bobot yang paling dipertimbangkan. Selanjutnya adalah objektivitas dan keterversifikasian jangka panjang. Dalam jangka pendek, depresiasi tidak terlihat karena suatu barang masih dalam keadaan yang prima. Dalam jangka panjang, terdapat risiko bahwa perlakuan akuntansi pada masa sekarang tidak relevan dengan masa yang akan datang. Sebab itu, konsep dasar bukti terverifikasi dan objek dalam akuntansi mengandung elemen variabilitas sehingga tiap bukti memiliki tingkat objektivitasnya masing-masing. Yang pertama adalah asumsi. Asumsi menjadi penjelasan bahwa keenam konsep sebelumnya merupakan asumsi yang didasarkan atas suatu keadaan tertentu. Selanjutnya adalah kontinuitas usaha. Nah, kontinuitas usaha ini merupakan salah satu contoh dari asumsi, di mana hal ini dianggap suatu perusahaan akan tetap bertahan selama periode yang ditentukan tanpa mempedulikan kemungkinan perusahaan akan bangkrut. Lalu yang kedua adalah periode 1 tahun. Dalam hal ini diasumsikan suatu perusahaan rutin melakukan pelaporan dalam periode setiap 1 tahun yang dianggap sebagai periode yang tepat dalam menyusun sebuah laporan. Yang ketiga adalah beban sebagai bahan olah, di mana dalam hal ini diasumsikan bahwa seluruh beban produksi dari suatu perusahaan selalu menunjukkan harga wajar. Asumsi di balik penalaran ini adalah para pelaku ekonomi bertindak rasional, akan tetapi praktiknya para pelaku ekonom tidak mengikuti mekanisme pasar. Selanjutnya adalah daya beli uang yang stabil. Konsep bahwa suatu mata uang memiliki kestabilan yang konstan. Meskipun kenyataannya mata uang pasti mengalami perlonjakan. Asumsi ini gagal apabila suatu mata uang negara itu mengalami suatu kejadian yang biasa kita kenal sebagai inflasi. Konsep dasar lain selain dari teori-teori yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah substansi versus bentuk, di mana hal ini menyatakan penetapan konsep yang menekankan makna ekonomik dari objek atau kejadian daripada makna yudisifikasinya. Meskipun makna ini menyarankan keputusan akuntansi yang berbeda. Lalu yang kedua ada pengakuan hak milik pribadi, di mana pernyataan ini harus diakui secara yuridis. Tanpa adanya konsep ini, badan usaha tidak akan memiliki aset serta sumber ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan atas kepemilikan adalah adanya kewajiban penangguhjawaban kekayaan kepada pemilik. Selanjutnya adalah keanekaragaman akuntansi antar entitas, di mana hal ini menyatakan adanya perbedaan perilaku yang disebabkan perbedaan kondisi dari badan usaha. Keunikan dari badan usaha yang berbeda ini menuntut perlakuan yang berbeda demi maksimalkan badan usaha tersebut. Yang terakhir ada konservatisme, di mana sikap dalam menghadapi ketidakpastian dalam mengambil keputusan dari penghasilan terburuk dari ketidakpastian tersebut. Yang terakhir, di sini ada pengendalian internal yang bisa menjamin keterandalan data, di mana hal ini menyatakan sistem internal yang memadai menjadi sarana dalam memaksimalkan informasi atau data dengan tingkat keterhandalan yang tinggi. Hal ini dilandasi dari objektivitas mutlak dan akuntansi adanya penafsiran yang mempengaruhi keterandalan suatu data. Lalu, manfaat dari konsep dasar itu apa sih? Nah, kita kan sudah dijelaskan tadi ya, konsep dasar itu ada apa aja, penjelasannya gimana. Nah, manfaatnya sendiri adalah untuk melandasi penalaran dasar dari tingkat kepercayaan akuntansi hingga menjadi standar dalam mengambil keputusan serta menjadi konsep, argumen, metode, prinsip, dan teknik dari suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.